Allah. Bertawasullah kepada namaku, kata Nabi, namaku itu agung di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau tawasul baginda Nabi dulu, Fatihah Adratil Nabi Al Mustafa. Ada anak kita enggak, Fatihah Fulan bin Fulan bin Fulan, baru terakhir Wila Adratil Nabi. Nah terbalik itu, ya, pusatnya dulu, baru pongkolnya saudara bawanya. Fatihah dulu kepada baginda Nabi, baru ke yang lainnya, para anbiya wal mursalin, para aulia, para ulama-ulama salafus shalihin, dan kepada orang tua kita. Kenapa? Kita suruh tawasul supaya nyambung, saudara. Nyambung kemana? Sampai kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawasul ini, saudara, banyak manfaat. Ada orang, saudara sekalian, nggak punya amalan apa-apa, cuma dia kenal wali, ngaji. Itu wali dipatahin tiap waktu ratusan aulia. Akhirnya satu ketika di tempat hadis itu, saudara, nggak ada yang ngajar, nggak ada gurunya, nggak datang. Dia bingung, Pak, gimana nih nggak ada yang datang? Akhirnya dia tawasul kepada aulia, ya Allah, saya minta Habib Fulan bin Fulan, ya Allah, supaya masuk ke saya bisa ngajar. Dia tawasulin tuh habaib yang dia cintai, saudara. Akhirnya nggak bisa baca kitab, bisa baca kitab, saudara. Ya, barokahnya tawasul kepada aulia shalihin. Nah, kembali kita baca kitab Nausid Diniyah Wallasoyal Jamaniyah Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sohibur Ratib. Beliau katakan bahwa Imam Haddad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Haddad, wa yanbaghi laka ayyuhal akhi alla tuhibba wa la tashaba illa ahlut taqwa wa ahlul ilmi wa ahlul zuhdi fid dunya wal akhirah. Berkata Imam Haddad, Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, wahai saudaraku, kata beliau, la tuhibba wa la tashab, alla tuhibba, janganlah kalian cinta, janganlah kalian berkawan, kecuali ada 4 golongan manusia kita bisa berteman. Habib Abdullah Haddad mengajarkan kepada kita, usahakan cari teman 4, saudara sekalian. Siapa yang pertama? Yang pertama ahlu taqwa. Carilah teman kita, sahabat saudara kita, orang yang ahli taqwa, ahli ibadah. Apa itu? Orang yang mengerjakan perintah Allah Ta'ala, mengerjakan perintahnya baginda Nabi Muhammad. Orang menjauhkan dari larangan Allah, dan yang kedua menjauhkan larangannya baginda Nabi Muhammad. Cari teman orang yang ahli ibadah. Kata Imam Haddad, kalau cari teman, yang pertama orang yang ahli ibadah. Yang kedua, wal ilmi, cari orang yang punya ilmu, saudara. Kenapa? Dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan ilmu kita tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang halal kita tahu, yang haram kita tahu. Ilmu. Kenapa, saudara sekalian? Karena ilmu adalah warisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, pernah bertanya kepada Jibril, sa'atu Jibril an ashabil ilmi bagalahum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa afghadahum. Saya pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Rasul nanya, kalau Nabi Muhammad nanya kepada Jibril, bukan Nabi Muhammad geblek, saudara, bukan. Mana mulia malaikat Jibril sama Nabi Muhammad? Ya, mana mulia, jangan salah tafsir hadis, saudara. Ada orang bilang, berarti Nabi Muhammad belajar. Nabi Muhammad itu dapat gelar ummi. Apa ummi, saudara? Ummi itu orang belajar ke gurunya. Siapa gurunya baginda Nabi kita Muhammad? Gurunya Allah Ta'ala. Ya, Nabi, saudara, disifati ummi, satu mukjizat dari Allah Ta'ala yang ilmunya tidak sama dengan yang lain, saudara. Itu Nabi gelar ummi. Makanya wa ala ali washabi nabil ummi. Pada disebut itu Nabi yang ummi. Apa ummi? Nabi yang punya kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Itu, saudara. Maknanya ummi itu Nabi yang punya kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Jangan Nabi disifati bodoh. Saudara, kita berselawat kepada Nabi Muhammad yang bisa baca, bisa nulis. Geblek. Ya, masa Nabi Muhammad geblek? Itu bukan sifat ummi. Itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ada diberikan kelebihan keagungan oleh Allah
melebihi para nabi-nabi yang lain. Begitu ya saudara. Yang kedua, kata Jibril, Nabi bertanya, wahai Jibril, aku bertanya kepadamu tentang orang yang punya ilmu. Faqala, berkata Jibril, hum siraju ummatika di dunia wal akhirah. Wahai baginda Nabi Muhammad, orang yang punya ilmu itu adalah bagaikan pelita di dunia dan akhirat. Sudah ya. Siapa yang pewarisnya ilmu? Pewarisnya ilmu itu habaib, saudara. Dari mana? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini, kata Rasulullah, adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Maka pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi orang saudara masuk kota melalui pintu kota. Masuk rumah pakai pintu. Makanya orang yang tidak masuk ke pintunya Sayyidina Ali bisa jadi batal ilmu kita di hadapan Allah. Kenapa? Warisan ilmu itu habaib, saudara. Jadi kalau ada ahwal ngaku pewaris ulama, bahaya. Ulama ada dua, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama pembawa amanah. Tuh, kalau orang ahwal, ulamanya namanya amanah. Kata Nabi, ulama ummati umnaur rasul. Ulamaku itu, kata Nabi, pembawa amanat Rasul. Malam yukhalitu sultan, selama ulama itu tidak nyampur bergaul kepada pemerintah, penguasa. Wa idza khalatu qalallahu wa rasulah. Kalau ulama sudah nyampur bergaul sama pemerintah, lambat laun dia akan khianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang kedua, ulama pewaris ilmu. Siapa? Itu para habaib dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Siapa jadi pewaris? Keluarganya. Lah kita bukan keluarga Nabi jadi pewaris. Kira-kira masuk akal nggak? Kita nggak punya warisan, tahu-tahu kita nyari warisan kita, dapat nggak kira-kira? Lah kok kita gablek tanah, lagi nyari tanah, ya? Kira-kira dapat nggak? Nggak, karena kita bukan ahli waris. Yang ahli warisnya ilmu itu adalah keturunannya baginda Nabi Muhammad. Itu habaib. Orang jangan salah paham kadang-kadang. Saudara-saudara, kita ustadz ini pewaris Nabi. Dari mana lo? Ya, golongan apa lo? Golongan asegaf apa asegaf? Ya, ada asegaf, ada asegaf. Ini kan lagi marak banyak orang saudara, banyak para aku habaib. Ya, banyak polisi palsu, banyak tentara palsu. Habib juga banyak palsu, saudara. Benar nggak? Banyak ngaku nama atas habaib. Ya, ayat jangan saudara. Ya. Kita kadang-kadang cuma nyari makan ngaku Habib, ya. Masya Allah, bahaya. Antum nanti di hadapan Rasulullah, Anda disidang, ya. Karena itu habaib, saudara, kok kan ini darah keturunan, tidak bisa kita palsuin. Lah kalau habaib ada sekolahannya, malah banyak sekolah Habib. Haji Udi sekolah Segaf, saya sekolah Ali Drus, ya. Dan ini nggak ada sekolahannya habaib. Habaib itu darah keturunan dari Sayyidina Wujud baginda Nabi kita Muhammad. Ya. Jadi ulama ada dua. Ada ulama pewaris Nabi itu habaib, ada ulama pembawa amanah. Ini orang akwal. Saya Ustadz Ulum, yang lainnya yang bukan habaib dia masuk kategori ulama pembawa amanah. Bukan pewaris Nabi. Ini orang pada keder sekarang di saudara sekalian. Lagi ramai di medsos, ya. Habaib diadu sama habaib, kiai sama kiai. Bahkan nasab habaib sedang damai, diragukan orang. Suruh pada tes DNA, itu orang goblok, saudara. Bahaya, jangan sampai kata Nabi, man ada min ahli baiti bilisani wa qalbi wa amali la'anallahu ta'ala dunya wal akhirah. Siapa saja yang nyakiti keluargaku, kata Nabi, ya, bilisani, dengan ucapannya, ngomongnya, nyakitin habaib, bikin sakit dzurriyyah Nabi, wa qalbi, hatinya benci kepada dzurriyyahnya Nabi, wa amali, perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunannya para habaib, tuntunannya Nabi, maka orang itu dilaknat oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Wala ubali minhum yawma la yanfa'u malun. Aku tidak peduli, kata Nabi, nanti di akhirat. Saudara, orang yang benci habaib
nanti di akhirat jadi peduli, di masa bodohin, dicuekin. Kira-kira enak gak? Ya Allah, kita minta syafaat ke ya Rasul, Nabi noleh, gak ada syafaat. Kenapa? Waktu di dunia kita saudara punya kebencian kepada zuriyahnya Nabi Muhammad. Lisan kita, ucapan kita hati-hati, ya? Bukannya dia sakiti orang yang menyakiti habaib, berarti menyakiti Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul, menyakiti Imam Hasan wal Husain, menyakiti baginda Nabi kita Muhammad. Jadi kita jaga nih. Ini orang sekarang pada songong saudara. Lihat di medsos, habaib dicelak begini habis-habisan. Wali Songo bukan habaib dibilang. Wali Songo datang dari Cina, pala geblek. Ya, itu Wali Songo ambil sebagian besar keturunan baginda Nabi Muhammad. Ya, sampai ada kecap itu turunan Maulana Syarif Hidayatullah, bukan habaib. Bego itu orang Banten lagi ngomong. Lalu itu di Banten ada Maulana siapa? Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin anaknya siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah siapa? Habaib. Orang Banten ngerti. Maka sekarang pada kualat saudara sekalian, ya, hati-hati. Nah kita di zaman sekarang, zaman sudah akhir, banyak ulama-ulama yang ngajar kita saudara, yang ngajarin bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad dan tidak mengajarkan bagaimana cintanya kepada keluarga Nabi. Mereka ngajarin saudara. Padahal kita sampai ke Nabi, apa kata Nabi saudara? Ajarkanlah, didiklah anakmu, adibu auladakum ala salasati fisalin. Didiklah anakmu, didiklah keluargamu, kata Nabi, supaya cinta 3 hal yang paling penting. Yang pertama, Pak, hubbi nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak kita biar cinta baginda Nabi Muhammad, biar kenal. Saudara, biar kenal Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Keturunannya Rasulullah. Dari mana asal usulnya? Siapa beliau? Keturunannya. Ajarin itu anak kita. Jangan kadang-kadang anak kita pemain bola kenal semuanya. Ronaldo, Messi, kenal bapaknya Messi, mamanya Messi, bapaknya Ronaldo. Begitu kenal namanya, nama Nabi Muhammad, ayahnya nggak tahu. Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Siapa ibunya? Siapa pamannya? Siapa keluarga? Nggak tahu. Saya tahunya Ronaldo, bapaknya Anda. Atau saudara, ajarin itu anak kita, ya. Makanya saudara sekalian kita sering diajarin itu, ya. Masya Allah. Yang kedua, Nabi wasiat kepada kita, ajarkan anakmu, keluargamu supaya cinta kepada keturunannya Nabi. Ya, apa itu? Cinta kepada ahli bait dan Nabi kita Muhammad, para habaib, diajarin cinta saudara. Yang ketiga, watilawatil Quran. Ajarkan anak kita biar bisa baca Quran. Ini orang sekarang saudara ribet. Orang mana banyak megang HP, megang Quran saudara. Banyak Quran, mana banyak kita lihat HP mengingat Quran. HP begitu bunyi ting aja kita lihat. Quran kita lihat, ya. Sehari semalam nggak bunyi-bunyi tuh Quran di mulut kita. HP dikit-dikit bunyi kita lihat, ada yang WhatsApp, ada yang begini, ada yang nge-share. Ngasong-ngasong kita buka. Makanya kata Imam Ghazali, hendaknya orang Muslim itu sampai kepada 5 tahapan dalam Al-Quran. Yang pertama kata beliau, usahakan ajarkan anak-anak kita dan keluarga kita agar bisa membaca Al-Quran. Ajar itu. Ya, kenapa? Iqra'ul Quran fainahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti saudara nolong kita di akhirat. Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kita nanti di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarin. Ya, belajar Quran tuh dari Iqra sedikit-sedikit, ajarin anak-anak kita. Jangan sampai anak kita buta nggak bisa baca Quran, saudara. Bahaya tuh, ya. Alangkah naibnya, jeleknya anak kita kadang-kadang kalau matematiknya 10 kita bangga. Lo lihat anak gue mau matematika 10, bahasa Inggrisnya 10, narinya pinter. Begitu suruh baca Quran nggak bisa, ya. Baca Fatihah nggak bisa, juz amma nggak ada yang apa. Kadang-kadang dia bangga. Anaknya bisa joget, bisa nari, bangga. Anaknya pada bisa Quran, hafal Quran, orang nggak bangga, saudara. Ya, banyak kita sekarang tuh, banyak. Dia matematika malah dilesin. Anak nggak bisa sekolah matematika diles. Sebulan masih 300. Nggak ada yang les orang baca Quran. Gua les nih, Ustaz jarang kasih anak gua sebulan 1 juta. Ada nggak tuh? Ya, nggak ada yang diles itu. Ya, malah kadang-kadang ngaji, saudara sekalian.
ngaji orang sekarang beda sama orang dulu. Makanya orang sekarang alimnya beda sama orang dulu. Orang dulu kalau suruh ngaji anaknya diantarin sama emaknya. Guru, ini saya titipin anak saya ngaji, tolong diajar, dididik anak saya biar jadi orang bener. Orang dulu tuh ngomong anaknya biar jadi orang bener. Kalau orang sekarang, tong, sekolah tong, biar jadi orang pinter. Beda gak tuh orang bener pinter? Ya, biar pinter, pinter apa? Pinter nipu, pinter korupsi, pinter maling. Ya, orang dulu kalau nyuruh belajar anaknya biar jadi bener. Tong belajar sama guru yang rajin, biar lu jadi orang bener. Bener gak tuh? Orang tua kita begitu Habib. Titipin kita biar jadi orang apa? Bener, bukan jadi orang pinter. Sebab orang pinter banyak, orang bener sedikit ya. Orang bener itu pinter saudara, tapi orang pinter belum tentu bener. Di Indonesia banyak orang pinter banyak gak? Banyak. Yang bener sedikitnya. Pejabat yang pinter banyak gak? Banyak. Yang agak bener radot ya. Banyak yang mana? Banyak yang pinter. Maka kata orang tua kita dulu, didik anak biar jadi orang bener. Guru, ini saya titip anak saya ngaji biar jadi orang bener, orang yang selamat dunia akhirat. Oh sekarang enggak? Tong, sekolah yang pinter, biar punya banyak ijazah, S1, S2, S3, S-Top, S-Grade, ya, S-Kelapa, kuasain semuanya S, ya, S-Doger. Lama-lama kebanyakan S tuh bocah muntah, ya, kerja nggak mau kerja udah kebanyakan S. Udah nempel S di palanya di dada banyak S, S1, S2, S3, S-Top, S-Grip, S-Doger, S-Teler. Sehingga ada kebanyakan S jadi pinter, jadi geblek, saudara. Jadi didik anak kita itu pakai aturan titip guru. Nih saya titip anak saya belajar ngaji, mudah-mudahan biar jadi orang bener. Ajarkan anak kita dan keluarga kita yang pertama biar bisa baca Al-Quran. Usahain itu. Ya, ibu-ibunya ajarin anak kita. Kalau enggak, dia dilesin. Ini anak kita romannya ngaji, romannya bebelin. Diles sama guru. Jangan ngata-mati kagak bisa diles. Bahasa Inggris nggak bisa dilesin, betul. Quran mah nggak ada yang les Quran bocah. Nggak ada yang les bahasa nahu. Dulu kita kalau privat nahu, guru belajar kiai, belajar nahu, belajar sorof. Ya, dulu begitu sudah. Orang sekarang nggak minat. Jarang orang minat sekarang belajar agama, belajar nahu, belajar sorof, belajar tauhid. Ya, yang sekarang dia bicara apa? Urusan dunia. Yang penting potong sekolah punya ijazah. Ya, jangan jadi ustadz semuanya. Lo mau jadi ustadz semuanya pada berebut pendupaan. Ujung-ujungannya pada nyari amplop tuh. Ada orang kampusnya begitu. Lo jangan mungkin di pesantren. Apa? Udah kebanyakan ustadz. Kalau kebanyakan ustadz nanti ustadz pada berebut. Ya. Akhirnya pendupaan, ya rezeki ditakar begitu saudara. Ya, anak kita didik dengan pendidikan agama. Yang kedua setelah dia belajar Quran, kata Imam Ghazali ajarkan ilmu Al-Quran. Apa itu? Tajwid. Baca Quran itu beda dengan baca yang lain. Baca Fatihah saudara. Kalau kata tajwidnya gak benar, sah gak kira-kira? Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ngiromin. Ya, ada orang tuh sholat, saya pada tawa sholat di Cianjur. Yang jadi imam aki-aki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ngiromin. Ngaroman kata. Ya, jadi imam tuh banyak tuh. Imam-imam yang ada bacaan Fatihahnya aja enggak, Pak? Tajwidnya enggak benar. Itu karena tajwid baca Quran saudara, baca Fatihah rukun. Salah ucapin dalam Fatihah, sholat kita nggak sah. Itu karena Fatihah itu masuk dalam salah satu rukun. Iya karena budu aja kita baca. Iya karena budu, iya karena stain. Tasdidnya kita buang. Maka itu artinya beda. Kalau pakai tasdid, iya karena budu, wa iya karena stain. Maknanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau nggak pakai tasdid, dibuang kepada matahari saya menyembah, kepada matahari saya minta pertolongan. Beda nggak? Beda. Matahari mengaku asma Allah lain. Kenapa? Ucapan bacaan bahasa Arab tadi salah. Maka wajib belajar ilmu tajwid. Ya. Bahkan apalagi Fatihah. Ya. Makanya orang dulu saudara sekalian, Fatihah itu nenek kumpulin. Ayo belajar tajwid. Ya. Fatihah baca alhamdulillah, dibaca alhamdu, ya. Alhamdulillah dibaca kok. Alhamdulillah alamin. Alamin kemana? Ya. Ajarkan anak kita, keluarga kita ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran.
Karena kata Nabi, "Laisa minna man qara'al Qur'ana bila tajwidin." Bukan golongannya umatnya baginda Nabi Muhammad yang mereka baca Quran nggak pakai tajwid, pelanang sorong aja. Rabbil alamin hamdan jahudulin. Ya, kan itu nggak benar. Yang ketiga, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, setelah ilmu tajwid, pelajarilah ilmu di dalam Al-Quran, memahami arti di dalam Al-Quran. Karena Quran diturunkan oleh Allah menjadi pedoman umat manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Kalau kita beli mobil, kalau kita beli motor, dikasih surat. Kasih surat gitu, kasih buku petunjuk. Ini mobil cara gunainnya begini, dan bensinnya begini, kekuatan itu ada petunjuk di dalam buku. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah turunkan ke muka bumi ini dilengkapi dengan isi. Apa itu saudara? Petunjuk umat manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Petunjuk yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada hamba pilihan Allah, Al-Quranul Karim, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Karena Quran ini adalah gabungan dari seluruh kitab-kitab zaman dahulu, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf itu, saudara, dimasukkan, digabungkan di dalam Al-Quran. Jadi Quran ini menggabungkan semua kitab di zaman dahulu. Terakhir adalah Al-Quran, kitab yang terlengkap umatnya baginda Nabi Muhammad. Maka itu dipelajari isinya. Apa isinya ayat ini? Bagaimana perintahnya? Bagaimana aturannya? Kalau kita pahami, insya Allah saudara baca Quran nikmat. Orang yang baca Quran dia memahami artinya, saudara, nikmat. Bagaimana isinya sorga, bagaimana bidadari dalam sorga, Allah sampaikan riwayat cerita dalam Quran. Itu nikmat. Daripada kita baca Quran nggak paham apa-apa, kita ngelantur. Ya, seperti membaca memang pahala. Yang keempat, kata Imam Ghazali, usahakan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita amalkan isi kandungannya. Lihat kata Imam Ali, beliau mengatakan dalam hadis Rasul, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, Allah akan tuntun dia selamat dunia dan akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Artinya apa? Quran jadikan imam. Apa sih imam itu? Kalau imam dalam sholat, kalau imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Coba-coba imam ruku, kita sujud. Imam ruku, kita sujud. Sangka sholat kita. Begitu juga Quran, saudara. Kalau kata kita kadang-kadang beda. Quran kata begini, kita begini, ya. Wa man ja'al Qur'ana wara'ahu qadahu ilan nar. Siapa yang membelakangi Quran, meninggalkan ajaran Al-Quran yang dibawa oleh junjungan Sayyidina Muhammad, Allah tuntun dia ke dalam neraka, sudah sekalian. Makanya kadang-kadang kita lihat kalau pejabat lagi serah terima jabatan disumpah jabatan Quran, itu salah. Itu Qurannya, saudara, sumpah jabatan di belakang Qurannya. Mestinya Qurannya di depan begini. Lu lihat Quran nih, lu salah lu, ya, bahaya dunia akhirat. Pejabat kalau disumpah jabatan, Qurannya di belakang. Artinya apa itu? Ntar kalau udah selesai masa bodoh, ya, dia tinggalin tuh. Belum apa? Belum nyaduk. Besok ada sumpah jabatan, pasti Quran ditaruh di atas kepalanya. Naronya salah. Naronya jangan di belakang, surat di depan. Nih, lu lihat Al-Quran nih, lu salah jalan, lu salah gunain jabatan lu bahaya dunia dan akhirat. Kenapa? Depan lu ada Al-Quran yang menuntun lu. Maunya gituin, awas ya. Lu kalau jadi pejabat besok salah gunain jabatan lu, bahaya dunia dan akhirat. Depan ada Al-Quran, sudah sekalian, jadi saksi. Nah ini kadang-kadang Qurannya di belakang. Ya, bupati disumpah jabatannya, Qurannya di belakang. Anggota DPR disumpah Quran di belakang. Hanya biarin Quran di belakang, nanti habis itu pas ayo dah. Cuman hanya formalitas, saudara, bahaya. Makanya orang yang mainkan Al-Quran ini bahaya dunia dan akhirat. Yang ketiga, Imam Haddad pesan kepada kita, siapa lagi teman yang kita bergaul, wal ahlul zuhdi fid dunya wal akhirah. Yang ketiga adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang senantiasa selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, min awliya'is salihin. Yang keempat, orang yang disuruh kita bergaul
cintai para aulia-aulianya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala. Jadi para wali-wali ini saudara, jangankan masih hidup, udah mati aja bisa manfaat buat orang lain, betul nggak? Lihat keramat luar batang, keramat mana-mana di mana-mana, ya. Itu yang dagang, saudara pada dapat untung. Berkanya sahabat, adanya aulia, ya, adanya aulia di situ jadi barokah buat orang yang masih hidup, betul nggak? Ya, makanya inna aulia illa ta'ala yamutuna. Para aulia-aulia ini sebetulnya belum mati, saudara. Wahum yastarihuna fil ardi. Mereka itu masih dijaga oleh Allah untuk apa? Mengimbangi umatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi wali-wali itu pindah. Yang takiluna min darin ila dar. Wali itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Wali umurnya panjang pindah ke, karena saudara iblis belum mati sebelum datangnya hari kiamat. Iblis belum ada mati, jin setan belum ada mati, saudara. Maka jin ada yang umurnya 3000 tahun, ada yang 5000 tahun, setan tuh belum ada yang mati iblis. Lah manusia udah ribuan. Makanya wali Allah utus untuk membandingi, memimpin, mengawal umatnya junjungan Nabi kita Muhammad supaya selamat dunia dan akhirat. Cintai para aulia Allah yang masih hidup, kita sayangi, kita cintai. Yang sudah meninggal dunia, ziarah sering ke makam aulia, saudara sekalian. Jangan kita dengar omongan orang-orang yang nggak benar nih, ya. Orang-orang pada kelompok mengatakan ziarah ke makam wali, makin ngeluh-ngeluh, makin rehek-rehek supaya diterima oleh Allah. Emang wali Tuhan? Bukan. Aulia Allah Ta'ala, wali itu menjadi wasilah kita sebab sampainya doa kita dibawa kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Wasilah, saudara. Yang keempat siapa, saudara? Yang kelima, Imam Haddad mengajarkan kita siapa orang suruh kita bergaul min ahli baiti Rasulillah. Yang kelima, kita disuruh banyak bergaul, mencintai para zuriyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang bergaul dengan habaib, cintai habaib, siapapun dia, yang alim, yang enggak alim, yang miskin, yang kaya, jangan kita bulu. Kadang-kadang kita yang alim enggak, habaib sama, saudara, ya. Yang alim juga dicintai, disayang oleh Rasulullah. Yang jahil juga disayang oleh Rasul, dia habaib. Jangan dipisah-pisahin, saudara. Karena habaib ini adalah sirnya baginda Nabi Muhammad. Jadi zuriyahnya Nabi Muhammad ini sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalir darah di dalamnya. Kita nggak boleh beda-bedain. Jangan kenal habaib yang kaya aja, ya. Yang miskin nggak dideketin. Jangan. Semua kita cintai, betul nggak? Kenapa? Itu habaib sir min sirri Rasulillah. Habaib adalah sirnya baginda Nabi kita Muhammad. Yang terakhir, Imam Haddad pesan kepada kita, siapa hamba Allah yang suruh kita deketin? Min ibadillahi shalih, orang-orang soleh, ya, orang soleh, orang-orang yang ahli dalam agama kita cintai. Kenapa? Untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia nanti dikumpulkan di akhirat bersama siapa kita nanti kumpul di dunia. Kalau di dunia kumpul kita bersama orang soleh, berkumpul para habaib, mudah-mudahan nanti kumpul kita bersama beliau. Kita yang istiqomah di Majlis Bahrul Ulum, mudah-mudahan kelak nanti kita meninggal dunia, kita bareng Habib Husain bin Mustafa Al-Muharram, ya. Kita dibawa kepada ajdaduhum, dibawa kepada kakek-kakeknya, sampai kepada Al-Imam Aribillah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kita sampai nanti kumpul bersama Imam Hasan bin Husain, bersama datoknya junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Nah, ini saya sampaikan, mudah-mudahan melalui kajian dari Al-Habib Abdullah bin Haddad, orang yang kita cintai itu ada 5. Mudah-mudahan kita bisa pergauli mereka dengan baik. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita dikumpulkan bersama mereka dari dunia sampai akhirat. Ala hadiniya al-Fatihah.